Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di perkuliahan yang ke-12 ya. Di perkuliahan yang ke-12. Kemarin kita sudah membahas kaitan if ya. Ada kesulitan enggak untuk tugas yang if kemarin? Tinggal kita jeli di pemakaian titik komanya ya, biasanya kurang titik koma ataupun kurungnya ya, biasanya seperti itu. Nah hari ini kita akan membahas kaitan lookup. Lookup itu pencarian ya, pencarian. Saya share dulu. Oh ya, nanti absen bisa dimulai pukul 7 kalau tidak salah ya. Nanti coba dicek. Saya batasi sampai pukul 9. Video juga sudah saya share ke Kulino ya. Sama Excel dan PDF kunci jawaban ya. PDF kunci jawaban nanti untuk menyampaikan target yang harus kamu kerjakan, hasilnya seperti itu ya. Bentar, ini saya share dulu. Video saya nonaktifkan dulu biar tidak lambat. Baik, lembar kerja saya apakah sudah tampil di layar monitor kalian? Sudah tampil belum Mas, Mbak, lembar kerja saya? Sudah ya, suara cukup. Oke, saya putar. Ini rekaman dari kelas semester lalu ya. Ulangi. Oke. Kita masuk di latihan 5. Ya, ada konik. Ya, latihan 5 nanti tentang lookup pencarian ya. Lookup. Tapi juga masih nyambung latihan kemarin tentang if ya. Langsung saja kita masuk di tunjangan anak. Seperti ini. Jadi ini ada tunjangan anak. Tunjangan anak itu ketentuannya adalah jika antara 2 juta sampai dengan 4 juta,
maka tunjangan anak 500.000. Nah, ini kalau ada kata antara, menggunakannya adalah if and, ya, if and. Nah, seperti ini, if and. Kemudian yang kita cari adalah untuk gajinya 2 juta sampai 4 juta. Berarti gaji itu ada di kolom D4, ya. Kurung lebih besar sama dengan 2 juta. Nah, 2 juta ikut ya, berarti lebih besar sama dengan 2 juta. Kemudian yang kedua adalah ini ya, pertama lebih besar sama dengan 2 juta, yang kedua adalah sampai 4 juta berarti gaji lebih kecil sama dengan 4 juta. Ini sudah pakai N, D4 lebih besar sama dengan 2 juta, tambahkan lagi D4 untuk gaji, lebih kecil sama dengan 4 juta. Oke, kurang tutup, hasilnya adalah berarti tunjangan anak 500.000. Yang kedua, titik koma ya berarti ya. Jika gaji antara 4 juta 4 juta rupiah sampai dengan 5 juta, maka tunjangan anaknya 600.000. Nah, berarti ini pakai if and lagi, kurang buka. Gaji itu ada di kolom D4, lebih besar sama dengan 4 juta 1, ya. Seperti ini. Dan D4 itu gaji lebih kecil sama dengan 5 juta. Nah, seperti ini. Oke, kurang tutup. Maka tunjangan anaknya akan tercetak 600.000, ya, 600.000. Oke, titik koma. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga, gaji di atas 5 juta. Iya, kemarin tentang N ya. Tentang N, jangan lupa, jangan sampai salah. N itu untuk kisaran ya, rentang ya, itu bisa ya. Ini kan jika antara 2 juta sampai dengan 4 juta, berarti D4 lebih besar sama dengan 2 juta, titik koma D4 lebih kecil sama dengan 4 juta ya. N-nya di depan, kurung buka, rentang pertama sama rentang kedua, kurung tutup. Nah, jika ini terpenuhi maka nilainya berapa. Jika tidak, baru if and lagi, seperti itu ya. Kemarin banyak yang tanya di kaitan rentang nih. Seperti halnya nilai huruf itu kan rentang ya. Nilai A itu 85 ke atas. Nilai B itu antara AB itu antara 80 sampai 84 seterusnya. Itu pakainya rentang. Ini yang ketiga kan ketentuan sisanya ya. Maka langsung saja disebutkan, bisa pakai if, langsung disebutkan nilainya tunjangan anak yaitu 750.000. Nah, kita lihat jumlah if-nya, ini ada if 1, kemudian ada if yang kedua ya, kurung tutupnya 2 kali berarti. Oke, di enter saja. Nah, akan keluar yang pertama gaji 3 juta ya. Maka tunjangan anaknya 3 juta berarti antara 2 juta sampai 4 juta ya. Tunjangan anaknya 500.000. Kemudian yang kedua gaji 4 juta, tunjangan anaknya yang kedua 4 juta ya. 4 juta juga ikut yang pertama, berarti tunjangan anaknya 500.000. Yang ketiga juga sama, 3,5 juta, ikutnya 500.000. Yang keempat 6 juta, ya 6 juta berarti di atas 5 juta, munculnya 70.000 seterusnya. Oke, untuk tunjangan anak tidak ada masalah ya, ini review kemarin, ada yang ditanyakan dulu. Ini antara, kalau antara pakainya fungsi if and. Baik, kalau tidak ada masalah, kita menginjak ke bonus ya, bonus. Ini kita bonus itu sebetulnya sudah ada di tabel di bawahnya. Jadi kalau diperhatikan tabel ini tabel utama.
Kemudian ini adalah tabel rujukan. Tabel rujukan itu yang nilainya nanti diambil untuk tabel utama, ya. Ini bentuknya adalah vertikal, datanya itu kalau golongan ya dari atas ke bawah, data 1 ke 2 seterusnya itu dari atas ke bawah. Ini vertikal, tabelnya bentuknya vertikal. Yang satu ini ada masa kerja, ada 3, 4, 5, bentuknya horizontal ya. Kalau golongan ya. Baik, ini adalah tabel acuan ya. Kalau yang di atas tadi, yang besar ini tabel utama, yang bawahnya ini ada tabel acuan. Yang namanya acuan kan berarti tabel patokan ya, yang bakal kita ambil nilainya. Misalkan kita mau mengambil tunjangan golongan, berarti untuk yang 500 ini golongan 3A ya. Dengan golongan 600.000 berarti acuannya golongan 3B seterusnya. Itu acuan. Ini juga sama, yang bawah acuan, tabel bonus. Cuma bedanya yang tabel tunjangan ini bentuknya vertikal, dari atas ke bawah datanya ya. Kalau yang sebelah kan bawahnya ini tabel bonus, ininya bentuknya horizontal ya, ke samping. Vertikal dan horizontal. Ya, vertikal dan horizontal. Dari atas ke bawah, data 1 ke 2 seterusnya itu dari atas ke bawah. Ini vertikal, tabelnya bentuknya vertikal. Yang satu ini ada masa kerja, ada 3, 4, 5, bentuknya horizontal ya, tidur kalau ini ya. Kalau nanti vertikal berdiri, kalau ini tidur ke kanan. Masa kerja 3, bonusnya 1 juta, kenaikan 0,05, seperti itu. Untuk ke situ saya terangkan di sini, ini sudah ada acuannya. Jadi untuk pertama bonus ya, bonus. Tadi barusan saya terangkan bahwa bonus ini adalah ada di tabel yang namanya tabel bonus ya. Ini ada tabel tunjangan, bawahnya ada tabel bonus. Bonus baik, kita masuk sebentar di ya. tabel. Baru ada azan sebentar. Kita cut sebentar.
Baik, kita lanjut. Nah, yang namanya tabel bonus. Untuk mengambil bonus, jadi kalau masa kerjanya data pertama ini 3, bonusnya akan keluar nanti 1 juta. Ya. Untuk mengambil nilai bonus yang di sini, maka antara tabel utama di sini dengan tabel di bawahnya ini, itu harus ada istilahnya kolom yang sama yang sudah terisi itu apa? Jadi saya ulangi, antara tabel atas dengan tabel bawah, tabel bonus, ya karena kita kan akan mengambil bonus ya di tabel bonus, yang sudah jadi tabel bonus ini ada masa kerja, bonus, dan kenaikan. Yang sama antara tabel atas dan bawah, ini kan ada masa kerja, ada bonus, ada kenaikan. Ya. Sebelum ini, yang merah ini abaikan ya, ini artinya sebelum terisi ya. Yang sudah terisi antara tabel atas dan tabel bawah itu adalah kolom masa kerja ya. Kolom masa kerja. Kolom masa kerja ya. Yang sudah terisi antara di tabel atas dan bawah. Jangan memperhatikan yang merah ini ya. Yang hitam aja. Yang sudah terisi adalah masa kerja. Masa kerja di sini sudah ada, di sini sudah ada ya. Bonus sebelum adanya ini diketahui, bonus ini masih kosong, tidak bisa untuk rujukan. Sedangkan di sini masih isi. Maka yang kita gunakan untuk pencarian, jadi pencarian itu ada kolom yang sama untuk rujukan, untuk mengintegrasikan, untuk mengkaitkan ya. Yang sama antara tabel atas dan tabel bawah yang sudah terisi adalah masa kerja. Coba perhatikan di sini. Ya, ini masa kerja ada, ya. Masa kerja sudah ada isinya. Bawahnya juga masa kerja ada. Bonus ini belum ada isinya, kenaikan belum ada isinya. Yang di bawah ini ada nilainya, ya. Jadi nilai-nilai yang di bawah ini nanti akan kita panggil di sini. Menggunakan hubungan antara tabel atas dan tabel bawah menggunakan kolom masa kerja, ya. Karena ini adalah pada tabel bonus ini bentuknya tidur, H horizontal, maka perintahnya kita menggunakan yang namanya perintah HLOOKUP. HLOOKUP ya. Perintahnya adalah ini sama dengan HLOOKUP. Ini ya yang masa kerja ya. jadi sekali lagi kita mau mengisikan bonus, ya kan? Bonus itu di tabel tunjangan kan tidak ada ya, berarti kita abaikan. Yang ada yang bawah ini, di tabel bonus ya. Pada tabel bonus ini ada isian masa kerja, bonus sama kenaikan ya. Cuma datanya kan ke samping horizon. Nah, dalam lookup atau pencarian kita mengenal ada dua. Kalau enggak HLOOKUP itu jika mana tabel acuannya ke samping ya. Yang satunya VLOOKUP bila mana tabel acuannya isiannya ke bawah, dari atas ke bawah. Bonus ada di tabel bonus. Di tabel bonus ada 3 isian, ada 3 kolom, yakni masa kerja, bonus, dan kenaikan. Kita mau mengambil bonus. Nah, mau mengambil bonus. Di sini yang kita cari ya antara tabel utama ini sama tabel yang bawah ini. Yang sama apa saja? Ada masa kerja, lalu ada bonus, ya. Kemudian ada kenaikan. Nah, semula ini bonus dan kenaikan masih kosong ya. Yang sama terisi antara yang di tabel atas dengan tabel bawah. Di antara masa kerja, bonus, dan kenaikan adalah bagian masa kerja. Ini sudah ada masa kerja. Di sini ada masa kerja. Kalau bonus, ini aslinya kosong. Di sini ada isinya. Jadi tidak bisa. Tidak bisa kita jadikan sebagai pengait antara tabel atas dan bawah.
Kenaikan juga sama, kenaikan ini semula kosong, sedangkan di sini sudah ada isinya. Yang sama-sama sudah ada isinya adalah masa kerja. Ini sudah ada isian masa kerja. Di sini masa kerja juga sudah ada. Maka perintahnya adalah sama dengan untuk bonus ya. Lookup, kemudian F4. F4 itu adalah ini masa kerja ya. F4 itu masa kerja. Ya, F4, kemudian tabel bonus ini kita blok ya. Supaya bisa muncul tanda dolar, semula ketika diblok adalah I23 sampai P25 ya. I23 sampai P25. Supaya bisa bentuk dolar, kalian lakukan seperti ketika alamat absolut kemarin, yakni tekan F4. Atau kalau misalkan F4 tidak bisa, ditambah tombol Fn F4 ya, F4 atau Fn F4 ya. Sehingga pastikan muncul dolar I, dolar 23, dolar P, dolar 25. Ini F4 tadi adalah acuannya masa kerja yang sama di antara masa kerja, bonus dan ini ya. Kemudian ini ada rentang tabel acuannya yang akan kita ambil. Kemudian ada dua ini apa? Hati-hati ya. Di tabel rujukan ya atau tabel acuan, tabel bonus ini itu ada masa kerja, ada bonus, ada kenaikan. Masa kerja adalah baris pertama ya. Bonus adalah baris kedua. Kenaikan adalah baris ketiga. Karena kita mau mengambil data bonus untuk tempatkan di sini, maka bonus ini menempati urutan baris kedua, yakni ini diisi 2 bonus ya. Saya ulangi, sama dengan lookup, 4 ini acuannya, kolom acuannya ini masa kerja yang sama yang sudah terisi. Kemudian kita blok tabel bonusnya, lalu kita kunci dengan F4, kita absolutkan sehingga muncul dolar, lalu koma 2 itu adalah urutan baris pengambilannya. Masa kerja itu 1, bonus itu 2. Nanti kalau mengambil kenaikan berarti perintahnya sama, ini cuma yang beda adalah bagian belakangnya, yakni 3. Ya, ini 3 ya, seperti itu. Sehingga nanti akan muncul bonus sekian, kenaikan yang dikenaikan berarti ini 3 ya, yang bonus kolomnya 2. Oke, bonus ini ya. Bonus ini pencariannya adalah lookup F4. F4 itu ada di kolom D itu gaji, tunjangan anak itu E, masa kerja ya. F4 itu masa kerja. Rumusnya adalah sama dengan lookup yang sama antara tabel atas dan tabel bawah yang sudah terisi kolomnya adalah masa kerja. Maka masa kerja adalah untuk kunci pengkait untuk mengambilkan data yang di bawah. Kita bawa ke atas nanti ya, yaitu mengambil data bonus dan kenaikan. Kita sertakan F4. F4 itu masa kerja yang sama antara bawah dan atas yang sudah sama-sama ada isinya. Kemudian kita blok, ya ini kita blok, ini mulai apa? I23 ya. I23 sampai dengan P25. Ya, I23 sampai dengan P25 kita blok. Kemudian kita kunci ya, kita kunci dengan alamat absolut pakai perintah F4 kemarin. Seperti itu. Lalu kita ketik 2. 2 itu maksudnya adalah sebagai berikut. Sebentar. Karena mengambil bonus, coba Anda perhatikan tabel bonus ini ada 3 baris. Ya, ada 3 baris yaitu masa kerja, ada bonus, ada kenaikan. Kita mau mengambil
nilai bonus, berarti kalau masa kerja itu urutan pertama, bonus itu urutan kedua, kenaikan itu urutan ketiga. Jadi kita mengambil bonus, kita tambahkan angka 2. 2 itu maksudnya akan mengambil baris data pada baris kedua, yaitu bonus. Seperti itu ya. Jadi bisa kita terapkan, coba pelan-pelan. Kita tempatkan di bonus, kita awali sama dengan, kemudian if, ya, lalu kurung buka. Ingat, yang sama antara tabel atas dengan tabel bonus, ya, yang sudah ada isinya kan masa kerja ya, bonus sama kenaikan kan masih kosong. Berarti kita klik masa kerja. Nah, kita klik. Nah, sama dengan if kurung buka F4, kemudian titik koma, ya. Lalu kita blok. Nah, ini tabel bonus ya. Nah, bloknya seperti ini. Di blok semua. Kalau sudah F4, ya F4. Oke, F4 ya. Kemudian titik koma 2. 2 itu adalah kita mengambil bonus. Masa kerja itu di urutan 1, bonus urutan kedua, kenaikan urutan ketiga. Kita ketik 2 berarti. Oke. Enter. Oh, masih ada kesalahan. Coba mungkin ini adalah coba bukan if ya, maaf ya. Lookup. Oke, lookup. Barisan lookup. Maaf. Lookup ya, lookup F4, kemudian ini kita blok, kita F4, kemudian nilai 2 itu nilai bonus. Oke, saya ulangi sekali lagi biar paham. Oke, sama dengan, ya, kemudian masa lookup dulu, kemudian masa kerja kita klik, lalu titik koma, kemudian datanya kita blok. Nah, data yang mau kita ambil, tabel yang mau kita blok, kemudian tekan F4. Oke, F4 ya. Kita kunci, kemudian titik koma. Kita akan mengambil bonus. Bonus itu ada di urutan 2. Kalau urutan 1 itu masa kerja, bonus itu 2, kemudian kenaikan itu 3. Kita ketik 2. Oke, seperti ini. Nah, akan ketemu 3, ya. Masa kerja 3, bonus. Kita ketik 2. Oke, seperti ini. Nanti bila mana tidak muncul seperti ini ya, diketik 2, kemudian tidak muncul, kalian sebelum kurung tutup kasih koma atau titik koma 0 ya, 0 gitu aja ya, titik koma 0. Misalkan rumus ini tidak muncul nilainya bonus, atau menggunakan VLOOKUP dan lookup nanti juga sama. Usahakan sebelum kurung tutup kasih titik koma 0 ya. 1.400.000. Masa kerja 4, bonusnya adalah 1.100.000. Oke ya. Selanjutnya coba kita mengambil kenaikan. Kenaikan ada di tabel bonus ya. Caranya sama dengan lookup kurung buka yang kita jadikan rujukan adalah masa kerja ya, yang memang sama-sama tadi awalnya itu sama-sama sudah terisi. F4 masa kerja, titik koma, kemudian kita blok tabel bonusnya, lalu kita F4, kita kunci, titik koma, kita mau menampilkan kolom kenaikan, garis kenaikan. Garis kenaikan itu ada di urutan ketiga ya, masa kerja itu 1, bonus itu 2, kenaikan itu 3. Oke, seperti ini. Nah, kenaikan muncul sekian. Oke, sudah sama. Masa kerja 3, kenaikannya 0,05. Masa kerja 9, kenaikannya adalah 0,25. Oke, sudah bisa ya. Itu untuk lookup. Lalu selanjutnya ada golongan. Nah, tunjangan golongan ini di tabel yang berbeda, dan bentuk tabelnya juga beda. Kalau tabel bonus tadi memanjang ke kanan atau horizon,
Kalau tabel tunjangan bentuknya ke bawah, vertikal, hubungan vertikal. Oke, sebentar, ada yang baru masuk ini sebentar. Hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa ya, jadi atas ke bawah. Jangan lupa ya, vertikal itu atas ke bawah, kalau horizon itu ke samping, mendatar. Oke, coba kalian perhatikan antara tabel atas dan bawah. Sudah sama? Masa kerja 3, kenaikannya 0,05. Masa kerja 4, kita kunci, titik koma. Kita mau menampilkan kolom kenaikan, garis kenaikan. Garis kenaikan itu ada di urutan ketiga ya. Masa kerja itu 1, bonus itu 2, kenaikan itu 3. Oke. Nah, kenaikan muncul sekian. Oke, sudah sama. Masa kerja 3, kenaikannya 0,05. Masa kerja 9, kenaikannya adalah 0,25. Oke, sudah bisa ya. Itu untuk lookup. Lalu selanjutnya ada golongan. Nah, tunjangan golongan ini di tabel yang berbeda dan bentuk tabelnya juga beda. Kalau tabel bonus tadi memanjang ke kanan atau horizon, kalau tabel tunjangan bentuknya ke bawah, vertikal, hubungan vertikal. Hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa ya, jadi atas ke bawah. Jangan lupa ya, vertikal itu atas ke bawah, kalau horizon itu ke samping, mendatar. Oke, coba kalian perhatikan antara tabel atas dan bawah yang sama-sama sudah terisi adalah kolom golongan ya. Tunjangan golongan masih kosong ya. Jadi ketika kita ini ya, jadi golongan ini ada di kolom 1, urutan ke-1, tunjangan ada di urutan kedua. Kita dulu, kemudian if, maaf, VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah ini untuk vertikal, VLOOKUP. Polanya sama seperti horizon tadi. Kita klik golongan, kemudian titik koma, datanya kita blok, kita ketik F4. Nah seperti ini ya. I4 itu golongan, kemudian data kita blok, kita F4, kemudian titik koma, karena kita akan mengambil tunjangan golongan. Perhatikan tabel tunjangan, golongan itu ada di urutan kolom 1, tunjangan urutan kolom 2, maka di sini kita ketik 2. Oke. Sudah kita enter. Nah, akan muncul 500.000. Golongan 3A 500.000, 3C benar enggak? Coba. 3C 750.000, 3B 600.000. Ya, seterusnya. Oke, enggak ada masalah. Sekarang tinggal potongan. Benar. Potongan ya, ini potongan ketentuannya. Jika golongan 3A atau masa kerja 7, maka potongan 200.000. Ingat, ada atau, berarti kita pakainya fungsi if or. Ya, if or. Kemudian golongan sama dengan yang pertama 3A, kita klik 3A. Ya. Yang kedua atau masa kerja itu di kolom F4. Nah, seperti ini. Sama dengan 7 ya. Jika golongan 3A atau masa kerja 7 ya, seperti ini, belum tutup, maka potongannya tercetak 200.000. Nah, seperti ini.
Oke. Lanjut yang kedua, jika golongan 3D atau masa kerja 9, titik koma masih dengan menggunakan if or. If or golongan 3D mana ini sama dengan 3D, maka 3D ya, atau dulu ya masa kerja 9. Masa kerja kita klik ini sama dengan 9 kurung tutup. Nah, ini ya, jika golongan 3D dan masa kerja atau F4 itu 9, maka hasilnya adalah 300.000. Oke, yang terakhir, jika tidak keduanya, berarti langsung sisanya. Maka potongan 100.000. Oke, kurung tutupnya ada 2 kali, karena if-nya ada 2. 1, 2. Oke, kurung tutupnya ada 2 kali. Nah, coba perhatikan golongan 3A. 3A memenuhi ya, berarti langsung coba yang bawah. Golongan 3C. Nah, 3C tidak ada ketentuannya di sini. Tapi kita perhatikan yang kedua, masa kerja kok muncul 200.000. 200.000 berarti ini ya, masa kerjanya. Ini karena masa kerjanya 7 tahun, maka muncul 200.000. Coba yang ketiga, kok muncul 100.000? Karena tidak memenuhi 3A ataupun masa kerja 7, ya, ataupun tidak memenuhi 3D, ya ini kan 3B tidak memenuhi, atau masa kerja 9, ya. Ini karena masa kerja 4, golongan 3B, jadi munculnya 100. Yang keempat ini muncul 300. Karena apa? Coba dicek. Golongannya 3D, udah langsung ketemu, langsung otomatis 300. Itu untuk yang HLOOKUP dan VLOOKUP pada sheet 1. Ada yang ditanyakan enggak? Silakan. Ada yang ditanyakan belum? Baik, kita lanjut ya. Itu tadi HLOOKUP, kapan kita menggunakan HLOOKUP, kapan kita menggunakan VLOOKUP, ya. Ini baru ada yang masuk juga ya. Baik, kita lanjut. Di sheet yang kedua, kita mencari uang gedung, ya, mencari uang gedung. Kita perhatikan di bawahnya, uang gedung itu akan keluar berdasarkan ketentuan gaji orang. Sekali lagi, ini pakainya rentang ya, bilangan rentang. Ini 4 juta sampai dengan 7 juta, ini berarti pakainya N. Kalau rentang pakainya N, jangan OR ya. N ya. Tua, ya, gaji orang tua. Jika gaji orang tua di atas 7 juta, maka uang gedung 4 juta. Gaji orang tua di atas 7 juta, maka uang gedung 4 juta. Oke, perlahan kita coba. Kita awali sama dengan, kemudian if ya, ini pakainya ya, if gaji orang tua F6, tentuan yang pertama apa? Di atas 7 juta, berarti lebih besar 7 juta. Oke. Maka hasil uang gedungnya berapa? 4 juta. 4 juta untuk uang gedung. Oke, titik koma. Nah, yang kedua, coba. Gaji orang tua antara 4 juta sampai 7 juta. Sebentar, gaji orang tua antara di atas 4 juta ya. Ternyata 4 juta enggak ikut, atas 4 juta sampai dengan 7 juta. Di atas 4 juta sampai dengan 7 juta. Langsung if, kalau ada antara pakai N ya. Dan gaji tadi ada di F6, di atas 4 juta. 4 juta. Nah, titik koma. Sampai dengan 7 juta. Gaji itu F6, sampai dengan 7 juta.
Nah, 7 juta itu ikut. Lebih kecil sama dengan 7 juta. Nah, seperti ini ya. Kurung tutup. Nah, titik koma. Pengaruhnya apa? Uang gedung itu 2,5 juta. Oke. Oke, titik koma yang ketiga sekarang. Jika gaji orang tua antara 2 juta sampai dengan 4 juta, 2 juta sampai dengan 4 juta. Pakai if n lagi. If kurung buka n, F6 itu gaji, 2 juta sampai 4 juta, berarti lebih besar sama dengan 2 juta. Ya. Jadi 2 juta ini ikut ya, 2 juta sampai dengan F6 lebih kecil sama dengan 4 juta. Oke, seperti ini. Kurung tutup, nilainya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Oke, titik koma. Ya. Oke, itu ketentuan yang 2,5, 1,5 ya. Ketentuan ketiga, yang keempat jika Nanti kalau nyoba mengerjakan, dipahami. Kalau masih salah, coba nanti buka lagi bagian ini ya, khususnya yang if. Biasanya kurang titik koma atau kurungnya ya. Kurungnya ini kalau ada n berarti n pembuka, kurung tutupnya. Setelah rentang angka pertama dan kedua sudah kurung tutup ya. If n lagi seterusnya ya. Ini ada yang baru masuk ini sebentar. gaji di bawah 2 juta. Nah, kebetulan ini ketentuan yang akhir. Maka langsung sebutkan saja nilainya, yaitu 800.000. Nah, oke, perhatikan kurung tutupnya ada berapa. If-nya ada 1, 2, 3, berarti kurung tutupnya ada 3. Oke, di enter. Nah, 3,5 juta, uang gedungnya berapa? Coba. 3,5 juta itu ada di area yang ini. Nah, 3,5 juta, berarti 1,5 juta. Kita tarik ke bawah, coba. Oke, yang kedua, 4 juta. 4 juta ikutnya yang mana? 4 juta juga ikut yang ini ya, antara 2 juta sampai dengan 4 juta. Kemudian ini 6 juta. 6 juta ikut yang mana? 6 juta ikut antara di atas 4 juta sampai dengan 4 juta. Ya, berarti 2,5. Oke, bisa ya. Lanjut, kita kalau sudah ini untuk mencari gaji orang tua, kemudian selanjutnya adalah mencari jenis kursus ya, jenis kursus. Jenis kursus itu ada di tabel kursus. Nah, ini jenis kursus. Coba kalian perhatikan bentuknya ke kanan, ke bawah ini ya, ke bawah. Berarti ini kita pakainya vertikal, VLOOKUP. Ini pakainya VLOOKUP ya. Mungkin kalau yang bawah ini bentuknya menyamping. Ini kita nanti pakainya VLOOKUP. Oke, ya. Ke bawah ini datanya ini 1, 2, 3 ke bawah. Kalau ini datanya 1, 2, 3 ke samping. Ini pakai VLOOKUP. Baik, sekarang kita menentukan jenis kursus, posisikan di sini. Kemudian kita awali jenis kursus ya. Jenis kursus itu ada di tabel kursus, bentuknya ke bawah, pakainya VLOOKUP. Jadi kita pakai sama dengan VLOOKUP, kurung buka, ya. Nah, ulang sama dengan VLOOKUP, seperti ini, kurung buka. Yang akan kita jadikan pengambilan adalah, coba, antara tabel atas, tabel utama atas, ini ya, antara tabel yang di atas, dengan tabel kursus, yang sama-sama sudah berisi data, yaitu apa? Jenis kursus ini tidak ada, ini ada, tidak bisa kita jadikan rujukan. Biaya kursus di sini masih kosong, di sini sudah ada, tidak bisa. Berarti kita kode kursus sudah ada datanya, di sini
kursus sudah ada datanya. Berarti yang kita jadikan acuan adalah kode kursus pada tabel utama. Kita ulangi sama dengan lookup, kurung buka, kode kursus itu ada di sini ya. Ini tuh H6 ya, H6. Titik koma. Kemudian datanya saya blok tabel kursus ini ya. Kemudian saya absolutkan, saya kunci dengan F4 sehingga muncul dolar, tanda-tanda dolar ini ya. Kemudian titik koma. Jenis kursus itu ada di kolom keberapa? Kode kursus itu kolom 1, jenis kursus itu kolom 2, biaya kursus itu untuk pengambilan kolom ketiga. Karena kita akan mencari jenis kursus, maka titik komanya kita kasihkan 2. Oke. Enter. Nah, jenis kursus untuk K1 itu membaca, K2 kita geser ke bawah. K2 melukis, K3 musik, sudah sesuai ya. Sekarang biaya kursus sama dengan biaya kursus ini bentuk tabelnya ke samping, berarti pakai lookup. Lookup sama dengan lookup. Coba kita cari dulu. Maaf, masih pakai lookup ya. Tabel yang sama ya, maaf ya. Sama dengan lookup, ya. Rujukannya adalah kode kursus, kemudian titik koma, kemudian kita blok tabel kursus, tekan F4, ya. Kemudian kita tentukan kolomnya, karena kita mengambil biaya kursus, maka ini kode kursus kolom 1, jenis kursus kolom 2, biaya kursus kolom 3. Ya. 3, oke, koma. Enter aja. Nah, biaya kursus untuk K1 adalah 120.000. Kita geser ke bawah. Biaya kursus untuk K2 adalah 200.000. Nah, sudah sesuai. Oke, lanjut. Kita makanan. Makanan itu ada di tabel yang berbeda, yaitu tabel paket makanan. Pun menyamping ya. Ini pakai lookup. Oke, kita awali sama dengan, oh ya, antara tabel atas dengan tabel paket makanan yang sudah sama-sama terisi adalah kode paket. Nah, ini kode paket sudah ada P1, P2, P3. Di sini juga ada P1, P3, P1, kok antara P1 sampai P3 ya. Kemudian makanan ini masih kosong, di sini sudah berisi. Ini berarti tidak kita jadikan kunci rujukan. Uang makan juga sama, di sini ada, namun di sini masih kosong, tidak bisa untuk rujukan. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai kolom rujukan adalah kode lookup, kurung buka, kemudian kode paket kita klik, titik koma, ya. Rujukannya kode paket, kemudian kita blok tabel paket makanan, kemudian F4, seperti ini. Lalu titik koma, karena kita akan mengambil makanan, makanan itu ada di baris keberapa? Kode paket itu di baris pertama, kita akan mengambil data makanan itu berada di baris kedua. Langsung kita ketikkan 2 kurung tutup. Oke. Nah, makanan P1 itu nasi ayam, P2 nasi kuning, dan P3 itu nasi sosis abon. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya uang makan. Uang makan ada di tabel paket makanan dengan lookup. Caranya sama dengan lookup, kurung buka, kemudian kode paket ini kita klik, kode paket kita klik, kemudian titik koma, datanya kita blok seperti ini, kemudian F4, lalu titik koma, ya. Kita akan mengambil uang makan itu ada di baris keberapa? Kode paket baris 1, makanan baris 2, uang makan ada di baris 3, ya, berarti langsung 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Oke, ya. Total itu
uang gedung plus biaya kursus plus uang makan. Sama dengan uang gedung plus biaya kursus plus biaya plus uang makan. Nah, oke, sudah bisa ya. Yang bawahnya ini bisa lah ya, pakai sum ya, mudah ya. Satu aja, sum, buka, kita blok ya. Oke, ya. Karena kurang lebar ini, nilainya keluar. Kita copy ke kanan aja. Nah, muncul tuh yang tidak sesuai kita del saja. Nah, ini kita del. Oke, itu tadi pemakaian HLOOKUP dan VLOOKUP. Monggo ada pertanyaan dulu tidak? Silahkan. Ada yang ditanyakan tidak? Baik, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian coba ya. Kalau belum jelas putar videonya. Yang perlu dicermati adalah tabel acuannya ya. Kalau tabelnya ke bawah berarti pakainya VLOOKUP. Kalau isiannya ke samping pakainya HLOOKUP gitu ya. Silahkan langsung bisa kalian coba. Mas Muhammad Gemilang, gimana Mas? Ada masukan? Gak Pak, kepencet Pak. Iya, enggak apa-apa. Nah, silakan dicoba. Nanti minggu depan saya kasih materi hampir sama seperti ini juga untuk penguatan. Nanti ujian kalau tidak ada undur, insya Allah minggu ke 14 ya. Minggu depan mungkin saya kasih kisi-kisi UAS-nya ya. Kita sudah masuk ke pertemuan 12 ini, minggu depan insya Allah saya kasih kisi-kisinya. Soalnya hampir sama seperti kisi-kisi lah ya. Nanti bisa dicoba. Pahami materi hari ini, silahkan dicoba untuk memastikan Anda bisa praktek materi hari ini ya. Kira-kira cukup sekian. Absennya jangan lupa. Rentang waktu pengumpulan tugas saya set kalau tidak salah 2 hari ini, 2 atau 3 hari. Mohon dipahami materi ujiannya berkisar seperti materi hari ini ya. Sekali lagi ada pertanyaan dulu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak.